Gen Z, lo harus siap karena 20 tahun ke depan lo bisa aja hidup sengsara. Kenapa? Karena bonus demografi yang selalu diiming-imingi untuk membentuk Indonesia Emas 2045 bisa aja berubah jadi beban demografi dan ngancurin ekonomi dan kesejahteraan kita. Pertanyaannya, apa aja sih yang jadi penyebab dan gimana cara kita biar lebih prepare ngadepin kemungkinan terburuknya? Semua bakal gue bahas di sini secara ringkas, jadi tonton video ini sampai habis. Di tahun 2023, Indonesia ini masuk menjadi negara dengan populasi terbanyak se-ASEAN, yakni sejumlah 277 juta jiwa. Dan banyak yang optimis nih, kalau Indonesia akan dapat buah manis nih dari bonus demografi, yaitu peluang meningkatkan ekonomi negara. Tetapi realitanya sekarang seperti apa ya? Sekitar 9 juta lebih Gen Z ini sekarang nganggur, dan rata-rata penduduk di usia 14-24 tahun sekarang ini banyak yang nggak dalam masa produktif, entah kerja, kuliah, atau menjalani pelatihan. Semuanya nggak ngapa-ngapain lah istilahnya. Nah, pertanyaannya, yakin bonus demografi ini bisa bawa Indonesia emas kalau gini terus? Ya, banyak faktor lah kenapa hal tersebut bisa terjadi. Bisa jadi karena keadaan atau bisa jadi karena salah si Gen Z itu sendiri. Seperti apa yang kita tahu sekarang nih, cari kerja di Indonesia tuh lebih susah dibandingkan masa-masa sebelumnya. Karena banyak banget populasi produktif yang jadi saingan kita sendiri. Tapi ada juga nih karena salah kita sebagai generasi muda yang nggak mau sama peluang baru, mungkin juga pilih-pilih kerjaan dan terlalu banyak maunya. Padahal ya peluang kerja tuh masih banyak ya kalau kita mau nyari nih, apalagi di luar negeri mungkin ya kalau kalian mau. Tapi sayangnya kita belum bisa nih memanfaatkannya dengan baik. Buktinya, coba deh lo buka beberapa website portal atau job portal kayak Jobstreet mungkin, Glints, atau mungkin LinkedIn, atau mungkin karir.com, banyak deh di Indonesia gitu kan. Lo bakal nemuin ribuan lowongan kerja dengan berbagai bidang lah ya dan role kerjaan. Tapi sayangnya apa? Yap, masih banyak yang belum siap. Ya, kurangnya skill yang dibutuhkan dan nggak punya skill berbahasa Inggris itu kadang jadi kendala nih buat generasi-generasi kita saat ini gitu kan. Padahal kalau itu dilanjutkan terus-menerus mungkin akan berdampak buruk nih bagi negara kita atau mungkin bagi kalian sendiri gitu kan ya. Niatnya dapat bonus demografi malah jadi beban demografi nih. Kan repot ya negara atau mungkin repot juga ke kita nih. Nah, terus gimana solusinya? Nah, di zaman yang sekarang ini lo butuh yang namanya panduan hidup ya, atau mungkin perlu guide untuk bisa melewati proses-proses yang ada gitu kan. Nah, di sini gue bakal ngenalin survival guide yang bakal bisa bantu lo untuk bisa survive nih di zaman saat ini gitu ya. Nah, sebenarnya sih survival guide ini bisa untuk semua generasi ya, nggak terbatas mungkin dari Gen Z doang, atau mungkin bisa juga dipakai sama boomer-boomer gitu ya. Dan oke, langsung aja mungkin ya. Pertama, riset market trend dulu. Nah, kita nih kan generasi Z ya, atau mungkin bisa dibilang kita nih generasi digital gitu kan. Jadi banyaklah resource yang bisa kita pakai, mungkin Google, TikTok, atau apapun itu untuk cari tren-tren job yang ada sekarang ini seperti apa gitu. Dan apakah match ya sama skill yang kita punya gitu ya. Jadi kita perlu riset-riset lebih mendalam nih soal market trendnya itu seperti apa. Nah, kalau kita udah riset, misal ya kita riset seperti kita jago gambar. Nah, kalau orang jago gambar tuh kerjanya ngapain aja, atau mungkin kita suka nge-coding atau apapun itu kerjanya seperti apa. Nah, pasti kita akan nemu nih loker-loker atau mungkin job-job yang pas sesuai dengan diri kita sendiri. Kedua, bangun, jangan tidur mulu. Kalau lu bangun, kemudian lu bisa nih ningkatin skill yang lu punya supaya bisa bersaing. Nah, selanjutnya lo tinggal cari cara nih gimana untuk ngembangin skillnya. Mungkin bisa ikut course atau mungkin ikut bootcamp. Banyak kok yang murah yang mulai dari ratusan ribu kayak harisenin.com. Nah, di part ini lo harus mau tuh untuk invest dulu nih dari leher ke atas. Maksudnya apa? Ya lo harus mau tuh invest untuk ngembangin otak lo biar gak stuck di situ-situ aja. Ketiga, bangun network dan perluas koneksi. Nah, poin ketiga ini lo bisa ngelakuin secara fleksibel lah ya. Misal lo udah ikutan bootcamp nih, atau ikutan course, atau ikutan event. Lo bisa kenalan sama mungkin orang-orang baru, atau kenalan sama tutornya, atau lo juga bisa ikut komunitas nih. Nah, misal lo mau develop skill copywriting, lo tinggal cari nih course copywriting yang punya komunitas copywriting. Jadi ya lo bisa belajar sama orang lain juga, dan lo bisa ngebangun network dan bisa mungkin ngasih kesempatan lo untuk pekerjaan baru. Keempat, bikin CV, porto, dan lanjut apply kerja. Nah, poin-poin ini mungkin susah-susah gampang ya, tapi intinya lo harus punya yang namanya career plan yang jelas. Nah, ketika lo udah punya career plan yang jelas dan lo udah ngikutin step-step yang sebelumnya gue jelasin, nah tinggal lo bikin CV,
Porto, kemudian lanjut apply supaya nanti bisa dapat kerja yang lo inginkan. Dan terakhir, stay updated and be adaptive. Ini poin tuh penting banget karena gue sendiri juga berangkat dari seorang barista nih. Dan karena waktu itu COVID, gue akhirnya memutuskan untuk pindah ke HR supaya gue bisa melanjutkan hidup. Dan ya, gitulah hidup. Kadang memang ada aja nih halangan atau mungkin bencana atau apapun itu yang bisa menghalangi kita untuk terus maju gitu ya. Atau mungkin bikin kita ragu nih akan keputusan yang mau kita ambil. Tapi meskipun begitu, penting untuk lo bisa terus update informasi dan siap untuk adaptasi dengan kondisi apapun itu. Oke, kesimpulannya, kita sebagai Gen Z ini harus bisa nyiapin banyak hal secara jangka panjang. Gak hanya itu, lo juga perlu untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang gak ada untungnya nih ke diri lo sendiri. Misalnya mungkin ngeluh, gak ada usaha, males-malesan, banyak tidur, terus jadi orang yang pemilih, atau mungkin maunya cuma di zona nyaman aja. Jangan sampai 10-20 tahun ke depan, bukannya kita ikut ngebangun Indonesia emas, malah ngebangun Indonesia cemas. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau lo suka. Thank you and see you on the next video.